dosa kita semua. Untuk itu anak-anak, mari kita persembahkan setiap kehidupan kita hanya untuk Tuhan. Mari kita naikkan satu lagu pujian, Ajarilah Kami Bahasa Cintamu. Anak-anak, mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Kita katakan, ajarilah kami bahasa cintamu. Andaikan ku melakukan yang mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Anak-anak, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, buat cinta kasih-Mu yang kami rasakan hingga saat ini. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Tuhan, kami akan mengikuti devotion. Tuhan, kiranya bimbing kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, mari kita ucapkan ayat hafalan kita dari 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. 1 Peter 2 verse 21. For even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example, that ye should follow his steps. Anak-anak, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita katakan, kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for this morning. Thank you for everything you have given to us. To
Today we would like to listen your word. Please bless us to understand your word so we can do your words in our daily life. In Jesus' name we pray. Amen. Anak-anak, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dari Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Miss membaca hanya ayat 33 dan 34. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak, cerita Alkitab kita pada hari ini adalah tentang orang Samaria yang murah hati. Pada suatu hari, seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, "Guru, apa yang harus kulakukan untuk mendapatkan hidup yang kekal?" Yesus menjawab, "Apa yang tertulis di dalam Alkitab? Bagaimana pendapatmu tentang hal itu?" Ahli Taurat yang sebagai guru agama menjawab dengan mengucapkan ayat Alkitab ini. "Cintailah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu. Cintailah Dia dengan seluruh perasaanmu dan dalam semua perbuatanmu dan pikiran. Dan cintailah orang lain seperti engkau mencintai dirimu sendiri." "Jawabmu itu benar," kata Yesus. "Kalau kau melakukan itu, kau akan menerima hidup yang sejati dan yang kekal dari Tuhan." Sang guru agama itu menunjukkan bahwa ia sudah mentaati perintah Tuhan. Ia bertanya kembali, "Siapakah orang lain yang harus aku kasihi?" Yesus menjawab dengan menceritakan cerita ini. Ada seorang laki-laki yang pergi dari Yerusalem ke Yeriko. Ia berjalan sendirian melalui ngarai kecil yang curam. Di tengah jalan ia diserang perampok. Mereka memukul dia sampai setengah mati dan merampas semua harta yang ada padanya. Lalu mereka meninggalkan dia tergeletak di jalan dengan luka parah. Kebetulan seorang imam lewat dari situ. Namun ketika imam itu melihat orang itu tergeletak dan sekarat, ia menyingkir ke seberang jalan lalu berjalan terus. Sesudah itu lewatlah seorang lain, orang Lewi. Ia pembantu para imam di rumah Tuhan. Ia berhenti, mendekati, memperhatikan untuk melihat orang yang tergeletak itu. Betapa parahnya orang yang terluka itu. Tapi ia juga menyingkir dan berjalan terus dari seberang jalan. Ia menganggap menyentuh tubuh orang yang hampir mati itu haram. Jadi ia pun cepat-cepat berlalu. Akhirnya, tidak lama kemudian lewatlah seorang yang lain. Ia seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ia melihat orang itu yang tergeletak di jalan dan ia kasihan kepadanya. Ia datang kepadanya dan membersihkan luka-lukanya dengan anggur dan mengobatinya dengan minyak. Lalu orang Samaria ini membalut luka-luka itu. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledainya sendiri dan membawanya ke sebuah penginapan. Sepanjang malam ia tinggal di situ dan merawat orang itu. Keesokan harinya ia mengambil 2 keping uang perak, membayar pemilik rumah penginapan dan berkata, "Terimalah uang ini. Tolonglah rawat dia. Kalau ada ongkos-ongkos lain,
akan kubayar nanti apabila saya kembali ke sini. Sesudah mengakhiri cerita itu, Yesus memandang kepada guru agama itu yang tadinya ingin mencobanya. Yesus berkata, "Bagaimana pendapatmu? Siapakah dari ketiga orang itu yang mencintai orang yang dirampok itu?" Guru agama itu menjawab, "Orang yang menolong dia." Nah, pergilah, cintailah orang lain seperti yang dilakukan oleh orang Samaria. Yesus kepada orang tersebut. Karena itulah yang dilakukan oleh Yesus. Yang karena kasih, ia telah memberikan hidupnya bagi kita. Ia rela berkorban untuk kita. Siapakah kita ini? Kita bersyukur karena Allah telah memberikan kasih-Nya, membuktikan bahwa Ia Allah yang penuh kasih. Anak-anak, Allah telah memberkati kita, jadi kita juga pun dapat memberkati Anda. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan bagi pagi hari ini. Tuhan masih tolong kami, berikan kami kesempatan untuk mendengarkan cerita firman di pagi hari ini mengenai orang Samaria yang murah hati. Tuhan, kami diajarkan kembali, biarlah kami siap Tuhan untuk membantu orang lain, orang asing, ataupun musuh kami Tuhan. Karena kasih Yesus sudah ada di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Seluruh pembelajaran satu hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang tolong setiap guru, anak-anak didik kami, agar mereka mau Tuhan duduk diam untuk mendengarkan setiap penjelasan yang diberikan oleh guru. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.